ada bak berisi air, dan air ini secukupnya. Kemudian suhunya juga harus dites, ya, dites. Ini kurang lebih 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Kemudian ada sabun, ada waslat. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Adikep Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara memandikan bayi. Cara memandikan bayi, kalau kita sehari-hari memandikan bayi baru lahir, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu, yaitu pertama, persiapan. Persiapan yang harus disiapkan adalah pertama, adanya perlengkapan mandi yang akan dipakai bayi. Ada handuk, kemudian ada ini nanti untuk bedong beserta popok dan bajunya. Kemudian ada cotton bud, ini cotton bud. Kemudian ada bedak, kemudian minyak telon, ada sisir bayi. Sisir bayi ini nanti tergantung usia bayinya, ada yang halus, ada yang sudah mulai agak kasar, ada yang setengah halus. Kemudian ada sampo dan ada baby oil. Kemudian ada anduk, ada bak berisi air, dan air ini secukupnya. Kemudian suhunya juga harus dites, ya, dites. Ini kurang lebih 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Kemudian ada sabun, ada waslat. Perhatikan lingkungan, jangan sampai lingkungan terlalu banyak angin supaya bayi tidak kedinginan. Kalau ruangannya ada AC, dimatikan dulu supaya bayi tidak terjadi kedinginan. Nah, tolong perhatikan ibu-ibu. Jadi di sini sebelum memandikan, ini dilepas semua bajunya, ya. Nah, kalau bayi baru lahir, ibu takut untuk nanti langsung ke air, maka bisa bayi itu dimandikan di tempat yang datar, ya, supaya tidak kedinginan. Basahi, ya, tolong diperhatikan. Basahi waslat dengan air tadi, kemudian usap itu mulai atas dulu, ya, mulai dari kepala, ya, sambil agak dipijat-pijat, ya, ya. Kemudian leher, ya, telinga. Ini telinga kalau misalkan kotor bisa menggunakan cotton bud, tetapi jangan terlalu sering untuk telinga itu dikorek-korek, ya. Cukup dengan waslat, kemudian telinga sambil dipijat-pijat kiri kanan, ya. Kemudian leher, perhatikan leher, ya. Kemudian dada, ini sambil dipijat. Kalau kotor dikasih air lagi. Kemudian kita, ini sudah puput, ya, sudah puput pusernya. Nah, ini kalau sudah kotor dimasukkan lagi air, kemudian di daerah kemaluan. Nah, untuk daerah kemaluan boleh menggunakan, ini ada kapas, ya, kapas DTT, yaitu dengan air hangat, ya.
Ini jangan diperas di sini, tapi peras di bengkok, ya, diperas. Kemudian daerah selakangan, ibu perhatikan kalau megang, ya, daerah selakangan yang tempat kemaluan biasanya ada gerak-gerak, dibersihkan, ya. Kemudian kita mau pakai sabun, ya. Sabun dibasahi dulu, ya, dengan air, ya, ini sabun. Kemudian ini kan tadi. Nah, kalau membalik daerah punggung juga sama, ya, ini dipegang, ya, pegangannya seperti ini, ya, di punggung, ini di daerah ketiak ditahan, ya. Kalau ibu-ibu masih takut untuk menyabun di dalam air, ini juga sambil dipijat-pijat, ya, ini. Oke, perhatikan ketiak-ketiak semua sudah bersih, sudah tersabun semua, baru kita bawa ke air. Coba perhatikan cara megangnya, ya. Cara megangnya supaya ini tidak lepas, ini di ketiak. Kemudian ini tadi tangan kita berada di sela-sela kaki, ya. Kita celupkan, kemudian kita, ya, jangan lupa, ya, jangan sampai kena mata sabunnya supaya tidak perih. Ini juga sambil diajak ngomong, ya, sambil dipijat-pijat gitu, ya. Oke, punggung juga sama, ya. Bersih, ketiak bersih, ya. Ini telinga tadi jadi mulai atas, ya. Sudah semua. Kalau sudah kita angkat, tetap, ya, tetap. Nah, ya, ya. Oke, ini handuk kita ngeringkan juga mulai dari kepala, ya, kepala sambil dipijit-pijit, dipijit-pijit, ya. Ini untuk merangsang juga refleks-refleks, ya. Oke, dibersihkan, sudah bersih, ya. Kita kasih minyak telon, ya. Minyak telon itu bisa daerah dada, perut, ya. Minyak telon ini, ya, minyak telon, dada, perut, dan punggung, ya. Jadi tidak semua seluruh tubuh dikasih minyak telon, ya, punggung, supaya sudah kita taruh di tempat untuk memberikan apa tadi, baju, ya, memberikan baju. Kalau mau misalkan dipakai kaos kutang juga enggak apa-apa, ya. Ini jadi sudah diberi minyak telon, ini baru hindari pemberian bedak, ya, jangan diberikan bedak sementara, jangan dioles-oles bedak karena nanti bisa masuk membuntu di uretra. Oke, nah ini, oke, kemudian pakai baju. Nah, tadi sudah dikasih minyak telon. Oke. Untuk membersihkan atau supaya bayinya tetap nyaman selama memandikan sambil dipijat-pijat. Nah, sekarang kita bedong. Untuk bedong jangan terlalu ketat, ya, cukup untuk menahan. Oke, perhatikan seperti ini.
Nah, ini boleh tangannya gitu ya, mau dibedong semua gini langsung. Nah, oke. Nah, ini seperti ini, kemudian ini kita tarik. Ya. Oke, bayi sudah hangat. Nah, ya, ini mau ditali, kalau cukup ditali ya, seperti ini. Jadi jangan terlalu kuat atau jangan terlalu ketat gitu ya untuk mengikatnya. Nah, ini untuk cara memandikan bayi sehari-hari. Untuk keramas ya atau cuci ngeramas kepala itu bisa, kalau kotor bisa tiap hari. Nah, tadi sebelum dibedong, misalkan tadi mau disisir ya, disisir dulu yang rapi, kemudian baru dibedong. Ini cara memandikan bayi sehari-hari untuk bayi yang 1 bulan, 2 bulan ya. Kalau ibunya masih takut-takut, dibersihkan di tempat yang datar dulu, baru dimasukkan di air. Tapi kalau sudah 2 bulan ke atas, itu bisa disabun di airnya langsung. Itu tadi untuk penjelasan dari saya ya tentang memandikan bayi sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.